Badan Pangan Nasional segera menaikkan harga acuan penjualan gula konsumsi menjadi Rp14.500 per kilogram di tingkat konsumen di Pulau Jawa dan Rp15.500 untuk konsumen di pulau terluar dan perbatasan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produksi gula dalam negeri. Rencana kenaikan harga gula ditanggapi wajar oleh Asosiasi Gula Indonesia karena biaya produksi khususnya dari sisi pupuk yang meningkat. Namun bagi masyarakat, kini harga gula sudah tak lagi manis. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Maino Dwi Hartono, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappenas. Selamat pagi Pak Maino, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Sudah pagi. Ya, Pak, ini harga gula memang mau tidak mau naik ya. Sebenarnya apa saja sih Pak faktor-faktor atau variabel yang menyebabkan harga gula naik Pak? Baik Mas Yuda dan seluruh pemirsa tentunya yang berbahagia. Yang pertama tentu kami dari Badan Pangan Nasional dengan kewenangan yang diberikan melalui Perpres 66 tahun 2001, terutama terkait dengan kebijakan harga. Kami dari Badan Pangan Nasional sejak bulan Maret kami sudah menerima banyak masukan dari berbagai pihak, termasuk dari Asosiasi Petani Tebu, ada juga dari para pelaku usaha gula, AGI dan semuanya yang menyampaikan informasi ataupun kondisi lapangan saat ini bahwa salah satu biaya produksi, input produksi tebu, baik itu mungkin karena pupuk, karena tenaga kerja, karena BBM, atau lain sebagainya, sehingga ini harus kita hitung kembali, kita sesuaikan kembali. Nah, kita dari Badan Pangan Nasional sebenarnya sudah pernah menetapkan harga acuan pemerintah tentang gula, baik yang di tingkat produsen dalam ini petani, itu sekitar Rp11.500, dan di tingkat konsumen itu sekitar Rp13.500 per kilo. Dan khusus Indonesia Timur itu ditambah Rp1.000 menjadi Rp14.500, itu dengan pertimbangan tentu biaya distribusi atau logistik yang tentu lebih mahal. Oleh karena itu, dari masukan tersebut dari para pelaku usaha, tentu juga kami koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Bidang Perkebunan terutama, dari teman-teman Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan semua seluruh terkait, kita sudah 3 kali ketemu mendiskusikan itu semuanya, tentu juga mempertimbangkan berbagai faktor lain, terutama kaitan juga dengan harga internasional gula, yang juga tinggi, mengingat kita Indonesia masih sekitar 20-30% kita masih impor raw sugar atau gula konsumsi, sehingga ini juga menjadi pertimbangan-pertimbangan. Sehingga setelah kita hitung bersama, ada hitungan tentunya yang sudah kita diskusikan bersama, memang harus kita sesuaikan kembali Mas Yuda. Dari hitung-hitungan tersebut, di tingkat petani memang idealnya atau wajarnya sekitar Rp12.500 atau mengalami peningkatan sekitar Rp1.000. Dan tentu nanti di konsumen, karena hulunya naik, tentu di tingkat konsumen juga kita sesuaikan kembali, itu menjadi sekitar nambah naik Rp1.000 menjadi Rp14.500. Dan khusus di Indonesia Timur dan wilayah 3TP, terluar, terpencil, dan terdepan, itu ditambah Rp1.000. Dan ini tentu hitung-hitungan ini yang akhirnya akan kita bawa ke Rakortas di Kemenko Perekonomian, ataupun nanti melalui ratas di kabinet tentunya untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Berapa sih anggaran yang ideal tentunya sesuai arahan Bapak Presiden bahwa kita juga mempertimbangkan hulu hilir. Hulunya petani mendapatkan keuntungan yang wajar, para pelaku usaha juga mendapatkan keuntungan yang wajar, dan tentunya di konsumen bisa mendapatkan harga yang terjangkau dan wajar. Mungkin demikian Mas Yuda. Pak Maino, kalau tadi saya mendengar banyak sekali variabelnya ya. Kalau dari internal seperti tadi keberadaan pupuk masih menjadi salah satu variabel utama. Kemudian dari eksternal beberapa literatur saya baca terkait dengan perubahan produksi di Brazil di mana tadinya tebu digunakan untuk gula menjadi etanol. Kemudian juga di India sendiri ekspor yang juga dibatasi. Tapi di sisi lain kita masih butuh produksi sekitar tidak memenuhi kebutuhan karena terjadi peningkatan cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir. Kemudian apakah dengan kondisi-kondisi ini ke depannya Pak, harga gula akan kembali fluktuasi naik? Ataukah seandainya nanti harga gula di pasaran internasional bisa terpantau, kemudian juga produksi dalam negeri juga bisa kembali ditingkatkan, harga gula bisa kembali bersaing Pak? Ya, kita harus melihat semua komponen-komponen variabel tersebut, artinya bahwa memang kebijakan harga tentu bisa kita evaluasi kembali, bisa kita hitung ulang kembali. Misalnya harga internasional sudah kembali turun, kembali normal, misalnya produksi kita juga semakin membaik, tentunya termasuk efisiensi, Mas Yuda. Jadi yang perlu kita catat juga efisiensi produksi kita, termasuk rendemen tebu kita yang mungkin masih lebih rendah mungkin ya dibanding negara-negara lain. Ini tentu variabel-variabel tersebut menjadi satu pertimbangan ke depan, misalnya harga sudah membaik, profitabilitas kita menaik, produksi kita juga lebih baik.
tentunya dari sisi efisiensi harus kita hitung kembali. Dan tentunya harapan kita sebenarnya sepanjang ini harga gula relatif stabil dalam artian smooth ya Mas Yuda. Tidak ada gejolak yang katakanlah mungkin seperti cabai, seperti itu, tapi sebenarnya relatif lebih smooth, lebih stabil. Memang tadi kami sampaikan dengan ada perubahan-perubahan di dalam 1 tahun terakhir katakanlah, ini harus kita sesuaikan kembali karena terutama terkait dengan pupuknya, tenaga kerjanya, atau mungkin PPN-nya. Karena sebenarnya harus kita hitung dari hulu Mas Yuda. Begitu hulunya disesuaikan, katakanlah tadi mengalami peningkatan, tentunya kita harus hitung kembali. Demikian Mas Yuda. Mas Maino, kalau kita bicara mengenai harga naik ya, meskipun tadi Anda tekankan tidak fluktuatif ataupun tidak masif seperti telur, kemudian beras, cabai, dan yang lain yang mengikuti season seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Tapi apakah ini juga tidak menyumbang inflasi, Mas? Karena memang dalam kondisi saat ini, di satu sisi tadi ya beras, kemudian juga telur juga meningkat cukup signifikan dalam 2 bulan terakhir ini. Ya, baik. Jadi memang sebenarnya gula ini tentu hampir semua pangan pokok strategis ini ada andil inflasi ya, terhadap inflasi pangan. Tapi tentu bisa kita hitung berdasarkan pengalaman Mas Yuda, bahwa di dalam tahun 2022 khususnya pada saat hari besar gagapan nasional puasa Lebaran itu kontribusi gula ini cukup rendah ya, hanya 0,02%. Di tahun 2022 juga malah turun sekitar 0,01%. Di tahun 2023 di bulan April hitungan kita memang sekitar 0,03%. Nah, ini tentu juga menjadi catatan pertimbangan kita, andil inflasi gula tadi katakanlah yang 0,01 sampai 0,03, seandainya nanti ada penyesuaian, katakanlah harga pemerintah, tentu juga kita hitung Mas Yuda. Dan ini tentunya kami sudah koordinasi dengan teman-teman Kementerian Keuangan, dalam ini dari Badan Kebijakan Fiskal, dari teman-teman Kemenko yang memang punya kapasitas untuk menghitung itu, berapa sih kira-kira andil inflasi dengan adanya kenaikan harga gula. Nah itu juga sudah hitung, estimasinya kalau ada kenaikan sekitar Rp1.000, itu memang ada kontribusi atau kenaikan inflasi sekitar 0,001, artinya sebenarnya relatif kecil ya Mas Yuda. Tapi tentu ini menjadi pertimbangan kita semua bersama, adanya kenaikan ini tentu akan ada sedikit ya dampak terhadap inflasi, meskipun sebenarnya secara agregat ini katakanlah tidak terlalu signifikan terhadap pengaruh inflasi pangan kita Mas Yuda. Ya. Kalau kita bicara mengenai produksi gula dalam negeri, apakah kendala yang paling utama adalah di tadi ya produktivitas, kemudian juga memaksimalkan fungsi lahan, dan yang menarik tadi saya juga baca terkait dengan harga pupuk dan juga ongkos produksi. Apakah variabel ini merupakan salah satu yang signifikan membuat kenaikan harga gula tidak bisa lagi dipungkiri? Lalu ada solusi lain tidak, Mas? Bagaimana nanti ke depannya terutama terkait dengan variabel tadi yang saya sebutkan? Ya. Baik Mas Yuda. Jadi data kami tentu dengan koordinasi dengan teman-teman kementerian lembaga terkait, sebenarnya kita sudah menyusun namanya prognosa pangan Mas Yuda. Jadi menyusun prognosa berapa ketersediaan, berapa produksi, berapa kebutuhan, sehingga kita tahu produksi nasional itu tahun berapa ton. Katakanlah tahun 2023 dari hitungan kami itu produksi nasional kita itu sekitar 2,74 juta ton, sementara kebutuhan nasional gula itu sekitar 3,4 juta ton. Tentu memang ini kita masih kurang, masih defisit, dan ini tentu dipenuhi dari luar negeri tentunya. Nah, salah satu hal mungkin yang menjadi concern kita bersama pemerintah, tentu pertama adalah dengan masih adanya kekurangan gula konsumsi, tentu kita harus memperluas areal tanam mestinya ya, atau meningkatkan profitas atau produktivitas. Begitu juga mungkin sisi inputnya, apakah mungkin dengan penggunaan bibit yang unggul, katakanlah mungkin sistem bongkar ratun, atau penggunaan pupuk, dan lain sebagainya, yang harapannya adalah pertama meningkatkan profitas atau meningkatkan rendemen, sehingga produksi pangan nasional kita, khususnya gula ini juga bisa semakin meningkat dan bisa memenuhi keproduksian dalam negeri, Mas Yuda. Agar kita jangan mengurangi ketergantungan dari impor. Iya. Ini kan Mas Yuda. Baik, ini yang kita bicara mengenai dampak efek dominonya nih Mas ya, kalau kita bicara mengenai gula. Tidak hanya dikonsumsi secara konvensional, tapi juga produk-produk yang bersinggungan dengan gula seperti makanan dan minuman. Apakah akan terdampak dengan kenaikan harga gula seperti ini? Terutama kalau kita bicara mengenai banyak sekali produk-produk yang memang pasti yang menggunakan gula sebagai salah satu instrumen ataupun rasa tambahan sehingga membuat mereka memasarkan produk tersebut dan menjadi pilihan bagi konsumen. Ya, tadi kami sampaikan memang gula ini kebutuhannya sangat banyak ya, baik itu langsung rumah tangga,
atau mungkin warga atau UMKM pelaku-pelaku usaha pangan lainnya yang banyak membutuhkan, termasuk Mamin ya, industri Mamin yang banyak membutuhkan gula. Nah, tentunya sedikit banyak ini akan pengaruh terhadap biaya produksi tersebut yang tentunya nanti ujungnya ada juga pengaruhnya tentunya. Namun demikian berdasarkan pengalaman mungkin ya selama ini katakanlah kenaikan sekitar mungkin 1.000 atau sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya ini masih relatif terkendali, maksudnya artinya tadi kami sampaikan dampak inflasinya juga mungkin masih relatif rendah, tidak terlalu signifikan. Cuman yang menjadi catatan kita betul tadi dampak ikutannya ya. Kalau dampak gulanya mungkin kecil 0,01%, tapi mungkin dampak ikutannya dari yang lainnya, termasuk tadi Mamin ataupun produk-produk pangan lainnya yang harus kita cermati bersama. Tentunya nanti kita koordinasikan juga dengan teman-teman pelaku usaha pangan lainnya kaitan dengan penyesuaian harga gula ini, Mas Yuda. Baik, terima kasih sekali Mas Maino Dwi Hartono selaku Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dari Bappenas. Semoga tadi harga ikutan daripada kenaikan daripada gula ini tidak berpengaruh secara besar karena memang banyak sekali produk yang dikonsumsi oleh masyarakat menggunakan gula. Salah satu lagi adalah makanan dan minuman. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Selamat pagi dan sehat selalu, Mas. Selamat Mas Yuda, terima kasih.